time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menginformasi kembali materi tentang solder kompleks, yang dimana ada 12 pemeriksaan tes. Oke, baik. Selanjutnya itu ada 3 konsep utama dalam pemeriksaan gerakan solder kompleks. Yang pertama itu gerakan aktif, yang dimana yang bertujuan untuk menilai seberapa jauhnya pasien untuk menggerakkan bahunya secara aktif. Yang kedua itu ada gerakan pasif, yang bertujuan untuk menilai apakah keterbatasan gerak disebabkan oleh masalah sendi atau otot. Nah, selanjutnya itu gerakan TUT, yang dimana bertujuan untuk menilai kekuatan otot dan mendeteksi nyeri akibat cedera otot atau tendon. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 pemeriksaan tes. Yang pertama itu ada Yellows test, yaitu yang dimana bertujuan untuk menentukan apakah tendon otot biceps dapat mempertahankan sulcus interventricularis atau tidak. Nah, saya akan mintakan pasien saya untuk melakukan fleksi elbows 90 derajat dan pronasi. Nah, selanjutnya itu melakukan gerakan exorotasi. Apakah Anda merasakan nyeri atau tidak? Nah, itu namanya itu hasil negatif. Nah, kalau hasil positif, jika ada tendinous di dalam sulcus bicepitalis atau tendon keluar dari sulcus, ini merupakan indikasi tendinopati bicepitalis. Baik, di sini saya akan menjalankan speed test. Nah, tujuan tes ini untuk mengidentifikasi biceps tendonitis capitulohumerus pada bicepitalis groove. Nah, prosedur tes ini saya mintakan kepada pasienku untuk melakukan gerakan fleksi shoulder. Nah, sampai 60 derajat. Nah, melakukan ekstensi elbow dan melakukan gerakan supinasi. Apakah merasakan nyeri atau tidak? Nah, guys, itu hasil negatifnya yang tidak ada rasa sama sekali. Nah, kalau hasil positif tes, nah, nyeri pada tendon biceps atau dalam bicepitalis groove. Nah, selanjutnya itu ada tes untuk mengungkapkan adanya atau tidaknya kerusakan pada otot-otot serta tendon yang menyusun rotator cuff. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengatur. Nah, saya mintakan pada pasien untuk melakukan abduksi shoulder 90 derajat. Nah, selanjutnya itu ada supraspinatus test. Nah, yang dimana pada saat gerakan abduksi shoulder, 90 derajat. Nah, bertujuan untuk apakah ada kelemahan atau nyeri. Apakah Anda merasakan nyeri atau tidak? Oke. Nah, baik itu guys, itu adalah hasil negatifnya yang tidak merasakan apa-apa sama sekali. Nah, kalau jika hasilnya itu tes positif, indikasi atau misalkan atau cedera otot atau tendon supraspinatus. Ada appreciation test, yang dimana bertujuan untuk mendeteksi instabilasi shoulder bagian anterior. Nah, saya akan adapun prosedur tes itu saya lakukan pada pasienku untuk melakukan fleksi elbow 90 derajat, untuk melakukan abduksi shoulder full. Nah, itu melakukan exorotasi. Nah,
apakah Anda merasakan nyeri atau tidak? Tidak. Berarti itu negatifnya, tidak merasakan apa-apa. Nah, kalau hasilnya positif, apprehension test disertai rasa cemas pasien saat lengan dieksorotasikan. Oke, next. Ada tes ini. Nah, tes ini itu bertujuan mengidentifikasi thoracic outlet syndrome atau TOS, terutama akibat kompresi otot skaleni posterior atau nah, selanjutnya itu ada prosedur tes itu saya lakukan pada pasien untuk melakukan abduksi shoulder. Nah, pada pasien untuk berlawanan arah, terus itu melakukan elevasi dagu. Nanti apakah Anda merasakan nyeri atau tidak? Tidak. Nah, baik itu menandakan itu negatif. Nah, kalau hasil positifnya, pulse radialis menurun atau hilang dari awal posisi hingga akhir posisi. Nah, selanjutnya itu ada Addison test. Nah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi terakan OT syndrome, terutama akibat kompresi otot skaleni anterior dan medial. Nah, setelah ada prosedur tes itu, saya lakukan pada pasienku untuk melakukan gerakan ke arah abduksi, terus itu 15 ke bawah. Apakah Anda merasakan nyeri atau tidak? Tidak. Nah, itu hasil negatifnya guys, karena tidak akan merasakan apa-apa. Nah, kalau hasil positifnya, pulsasi radialis menurun atau hilang dari awal posisi hingga akhir posisi. Selanjutnya itu ada Uplex test. Nah, saya beritakan pada pasienku untuk melakukan menggaruk daerah skapula. Nah, dengan tangan sisi kontralateral melewati belakang kepala, pada pola gerakan tersebut otot-otot abduktor dan eksternal rotasi pada bahu bekerja. Jadi itu ada tes Rose, yaitu yang dimana saya menjelaskan pada pasienku untuk melakukan gerakan terus itu membuka jari-jarinya. Nah, orang sehat biasanya mampu melakukan gerakan ini dengan mudah selama 3 menit, sedangkan pasien dengan TOCS-nya itu sudah merasakan timbul keluhan dalam waktu 1 menit. Yang paling menyolok pada pasien merasakan kelelahan yang berlebihan di dalam membuka jari-jarinya. Yaitu ada NRSM, yaitu tes untuk mengidentifikasi subromial impingement. Nah, ada prosedur tesnya itu saya lakukan pada pasienku untuk melakukan gerakan fleksi shoulder pull. Nah, kalau ada bunyi klip itu dinyatakan positif. Nah, nyeri disertai bunyi klip pada akhir gerakan pasif elevasi. Oke, selanjutnya itu ada tes, yaitu painful arch test, yang bertujuan untuk mengidentifikasi subacromial impingement. Nah, adapun prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal lengan rilis di samping badan. Nah, dalam prakteknya itu meletakkan satu tangan untuk menstabilisasi skapula pasien untuk menyiapkan contractionnya, lalu menggenggam elbow pasien dan elbow pasien. Terus itu prakteknya itu mengelevasikan lengan bahu pasien sampai di full RO-nya. Nah, ini. Oke, apakah merasa nyeri atau tidak? Oke, itu hasil negatif dan tidak merasakan apa-apa. Kalau merasakan positif test, nyerinya antara 60 sampai 120 derajat abduksi. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan materi tentang shoulder complex. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.